warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari mawaris. Pengertian dari mawaris terbagi 3. Yang pertama, secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miras yang artinya berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lain. Pengertian yang kedua, dari segi istilah, al-miras adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengertian ketiga, pengertian keseluruhan. Mewaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Nah, itu tadi pengertian hukum mewaris. Selanjutnya saya akan membacakan dalil tentang pembagian warisan dalam Islam, yang mana disebutkan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad wa illam yakul lahu waladu wa warisahu wa abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah innallaha kana aliman hakiman. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 seorang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta tersebut. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kewajiban sebelum pembagian harta waris. Warisan akan dibagikan kepada ahli waris apabila kewajiban pewaris telah diselesaikan kewajibannya. Berikut beberapa tanggungan pewaris yang dimaksud tersebut. 1. Biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah diambil dari harta yang ditinggalkan mayat, seperti membeli kain kafan, nyewa ambulan, dan biaya pemakaman. Bahkan juga termasuk biaya perawatan waktu sakit. 2. Utang. Jika pewaris meninggalkan utang, hendaknya utangnya dilunasi dengan harta peninggalannya. 3. Wasiat. Wasiat adalah pesan pewaris sebelum meninggal agar sebagian harta peninggalannya diinfakkan untuk kepentingan agama atau sosial. Wasiat tersebut harus dipenuhi oleh ahli warisnya. 4. Zakat. Apabila sudah mencapai nisab tetapi belum dizakati oleh pewaris, maka warisan tersebut harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Penyebab berhak dan tidak berhaknya orang mendapatkan warisan. Yang pertama, berhaknya orang mendapatkan warisan karena nasab atau kekerabatan, kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya. Yang kedua, orang yang tidak berhak mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama.
Orang beragama non-muslim tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarga besar Islam. Ahli waris dalam Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang pertama yaitu ahli waris laki-laki. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. 3. Bapak. 4. Kakek dari bapak dan seterusnya. 5. Saudara laki-laki yang sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10. Paman yang sekandung dengan bapak. 11. Paman yang sebapak dengan bapak. 12. Anak laki-laki yang paman dan sekandung. 13. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan mayat atau pewaris. Yang kedua yaitu ahli waris perempuan. Anak perempuan, 2 cucu perempuan dari laki-laki, 3 ibu, 4 ibu dari bapak atau nenek, 5 ibu dari ibu atau nenek, 6 saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 perempuan yang memerdekakan mayat atau pewaris. Jika 25 orang tersebut ada, maka hanya 5 orang penentu yang mendapatkan warisan tersebut, yaitu 1 ibu, 2 bapak, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 suami atau istri. Zawil furud terbagi menjadi 6. A. Ahli waris yang mendapatkan 2/3. 1. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak. 4. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. B. Ahli waris yang mendapatkan setengah. 1. Anak perempuan tunggal. 2. Cucu perempuan dan anak laki-laki. 3. Saudara perempuan tunggal yang sebapak. 4. Saudara perempuan tunggal seibu dan sebapak. 5. Suami apabila pewaris tidak meninggalkan anak cucu laki-laki atau perempuan. Asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak tentu. Undang-undang mewaris. Bila seseorang yang ke tangannya telah jatuh suatu warisan meninggal tanpa menolak atau menerima, maka para ahli warisnya berwenang sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak, dan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu berlaku terhadap mereka.